wabarakatuh. Izin sebelumnya kawan-kawan dan juga Bapak. Jadi pada hari ini kita akan melakukan tanya jawab dari sesi sebelumnya. Untuk pertanyaan untuk jawaban akan dijawab oleh kelompok 1. Dari kelompok 1 boleh sebelumnya diperkenalkan dulu. Baik, di sini moderator kepada teman-teman, saya Muhammad Dion Haq dengan 2294 Saya Sari Kota Putri dengan BP 221094 dan saya Suci Najwa Ramadhani dengan BP 1019 serta satu lagi itu adalah Dinas Peta Hati yang berada pada kesempatan kali ini. Dari kelompok 1 boleh langsung dijawab pertanyaan dari kelompok lain. Baik, izin teman-teman, saya ingin menjawab pertanyaan dari Fadila, yang mana pertanyaannya itu pada bagian desain sarana pengendali emisi pada dokumen yang kami bahas sebelumnya itu dibahas mengenai cerobong pada genset dan spesifikasinya. Nah, jadi kami diminta untuk menjelaskan secara spesifik bagaimana fungsi cerobong genset ini sebagai pengendali emisi dan seberapa berpengaruh cerobong tersebut dalam mengendalikan emisi. Nah, jadi untuk jawabannya itu sebenarnya cerobong ini bukan sebagai pengendali emisi, tetapi untuk pengendali dispersi atau penyebaran dari emisi gas buang genset tersebut. Nah, jadi bukan untuk mengendalikan emisi, bukan mereduksi emisi, tetapi untuk mencegah supaya genset itu kan exhaustnya itu tuh di bawah, yang mana itu tuh bisa terhirup langsung oleh manusia. Jadi ditambahkan cerobong supaya emisinya gas buang tersebut itu tuh keluarnya lebih tinggi dari posisi genset yang sebenarnya. Jadi udara tersebut dapat terdispersi ke udara atmosfer terlebih dahulu dengan jarak yang jangkauan yang lebih luas gitu. Jadi tidak langsung terhirup oleh manusia. Jadi tujuan utamanya itu dari cerobong ini adalah untuk mendispersi gas buang, bukan sebagai pengendali emisi. Baik, silakan pertanyaan berikutnya itu ada Muhammad Akbar, di mana pertanyaan itu apabila suatu perusahaan industri telah mendapatkan SLO dan di beberapa bulan ke depan dia melanggar aturan yang telah disetujui pada saat verifikasi SLO, apakah perusahaan industri tersebut mendapat sanksi dan kira-kira sanksi apa yang didapatkan oleh perusahaan industri tersebut? Untuk jawabannya itu dijawab oleh Diva Syetahati, di mana jawabannya itu iya. Perusahaan industri yang sedang memperoleh sertifikat layak operasi atau SLO tetap wajib mematuhi ketentuan yang telah disetujui, dan jika yang telah dan jika kemudian melanggar maka dapat dikenakan sanksi mulai dari teguran tertulis, pembukuan atau pencabutan SLO dan penghentian sementara kegiatan, denda administratif hingga pidana apabila pelanggaran menimbulkan kerugian besar atau membahayakan keselamatan maupun lingkungan. Untuk pertanyaan berikutnya itu oleh Yanita Putri. Pertanyaannya, dalam praktiknya banyak industri yang hanya fokus pada pemenuhan baku mutu emisi saat pengajuan izin, namun lalai pada pemantauan jangka panjang. Menurut Anda, bagaimana peran pemerintah dan mekanisme praktek SLO dapat menjawab masalah ini? Untuk jawabannya itu dijawab oleh saya sendiri. Dengan memiliki SLO, suatu industri atau usaha itu dapat membuktikan bahwa mereka tidak hanya mengantongi izin lingkungan, tetapi juga memenuhi persyaratan teknis operasional untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. SLO adalah sertifikat yang menjamin bahwa sebuah usaha itu telah sesuai standar teknis pengelolaan lingkungan dan siap beroperasi secara legal dan berkelanjutan di Kementerian Perdagangan. Oke, baik. Untuk selanjutnya untuk pertanyaan dari Adisti boleh langsung dijawab. Baik, izin moderator, saya mau jadi suci untuk menjawab pertanyaan dari Adisti. Yang mana pertanyaannya adalah, dengan adanya integrasi praktek SLO dan persetujuan lingkungan dalam AMDAL menurut kelompok 1, apakah sistem ini mempermudah pengawasan atau justru memperbesar potensi blind spot bila terjadi masalah atau kegagalan pada sistem? Nah, jadi jawaban dari pertanyaan ini adalah jadi sistem digital AMDAL secara konseptual dan dirancang untuk mempermudah pengawasan, namun keberhasilannya sangat tergantung pada implementasi teknisnya. Jadi hal ini bergantung juga kepada dari pihak KLHK atau DLH yang
melakukan implementasi teknis. Nah, alasan mengapa sistem ini mempermudah pengawasan itu diantaranya adalah yang pertama, semua dokumen penting pada AMDAL ini disatukan dalam satu sistem sehingga pemerintah dapat mengawasi usaha dan lebih mudah dan terbuka. Kemudian yang kedua, alurnya terstruktur dan terdokumentasi. Yang ketiga, itu efisiensi dalam monitoring dan evaluasi. Jadi secara umum untuk kelebihan dari sistem pakaian AMDAL ini itu semua dokumen itu diupload dalam satu aplikasi yang terintegrasi. Jadi untuk dokumen-dokumen ini dapat diakses oleh seluruh pihak dan bersifat terbuka. Kemudian sistem ini juga dapat memiliki potensi blind spot karena yang pertama itu sistem ini sepenuhnya bergantung pada AMDALNet. Jika terjadi downtime sistem, serangan cyber atau kegagalan teknis lainnya, seluruh proses perizinan dan pengawasan bisa lumpuh. Yang kedua, jika datanya diinput oleh pemohon atau diverifikasi oleh petugas yang tidak kompeten. Jadi itu seperti yang saya bilang sebelumnya, dari AMDALNet ini sendiri itu bergantung kepada petugas KLHK yang mengoperasikannya untuk keandalannya gitu. Mungkin sekian, kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya ditanyakan kepada penanya apakah ada pendapat dari jawaban yang dihasilkan oleh peserta. Sebenarnya kalau menurut saya, perkenalkan saya Diva Kamana. Kalau menurut saya sudah cukup. Ya, baiklah Diva. Untuk Agusti, apakah ada pendapat, Is? Saya izin mendengar keadaan kelompok penyaji. Terima kasih jawabannya dari saya cukup. Oke, siap, Is. Untuk presentasi dari kelompok 1 sudah cukup. Boleh kembali ke tempat.